Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas beberapa contoh soal yang menggunakan konsep perbandingan. Nah, mungkin beberapa soal dari yang akan kita bahas berikut sudah kita bahas di kelas, namun tidak apa-apa, kita akan bahas beberapa di antaranya. Nah, supaya ini membantu kalian untuk belajar, kalian bisa pause dulu videonya, setiap kali akan berpindah, sehingga nanti kalian bisa coba dulu mengerjakan. Baru nanti kalian bisa lihat cara penyelesaiannya. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah soal menyederhanakan perbandingan. Nah, mungkin kalau anak-anak sekilas melihat ini sepertinya sulit gitu. Tapi sebenarnya ini sama seperti yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya gitu. Hanya mungkin bentuk penulisannya yang Ibu tulis agak sedikit berbeda, tapi bentuknya sama. Nah, anak-anak dalam menyederhanakan perbandingan atau dalam kita menuliskan perbandingan, sangat penting buat kita tahu untuk menyamakan satuannya. Seperti itu. Nah, kalau kamu lihat kedua soal ini, dua-duanya itu satuannya tidak sama. Kalau yang di atas ini per buah dan per lusin, ini beda ya. Oke, mungkin kita bahas dari bagian A dulu. Di sini 1000 per buah, kemudian 9600 per lusin. Ya kan? Harus kita samakan. Either itu kita bikin per buah semua atau per lusin semua. Seperti itu. Untuk yang belum tahu, satu lusin itu ada 12 buah gitu ya. Jadi misalnya kita mau ubah dia ke per lusin, ya kan? Misalnya kita mau ubah ke per lusin, maka yang di bagian sini harus kita ubah juga ke per lusin. Nah, karena di sini kita baru ketahui dia per buah, sementara satu lusin itu ada 12 buah, maka itu tinggal kita kali. Oke, berarti ya 1000 per buah banding 9600 per lusin. Oke, kita akan ubah, berarti ini kita kali 12 karena satu lusin ada 12 buah. Berarti kalau kita kali 12 berarti 12.000, ya kan? 12.000 per lusin. Nah, ini udah yang di atas sudah sama, tinggal kita tulis langsung aja. Nah, sekarang sudah sama nih, sudah sama-sama per lusin. Tinggal kita sederhanakan ini. Kita hilangkan dulu nolnya, dapatlah dia 96, seperti itu. Tinggal kita sederhanakan, misalnya kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2 dapat 60. 96 kita bagi 2 itu dapatnya berapa anak-anak? Yes, itu dapatnya 48. Gitu ya, karena kan 90 bagi 2 45, 6 bagi 2 3 48. Kita bagi 2 lagi, ini dapat 30 per nggak kelihatan. 30 bagi 2, 60 bagi 2 30, 48 bagi 2 itu dapatnya 24. Masih bisa kita bagi? Bisa. Coba kita naikin, kita bagi 6. Dapatlah dia 5 per 4. Nah, inilah dia perbandingannya, yaitu 5 per 4. Oke, lanjut di nomor bagian B. Dia nggak terhapus. Oke, kita hapus dulu. Oke, sekarang kita pindah di bagian B. Ini juga beda satuannya, yang 1 menit, yang 1 jam. Kita bisa masukin dua-duanya ke menit atau dua-duanya ke jam. Misalnya Ibu masukinnya ke menit gitu ya. 1 menit itu 60
1 jam itu 60 menit, seperti itu. Ini sudah langsung 30 menit banding. Nah ini kalau ada yang bentuk pecahan mungkin agak bingung ya, berapa nih 1/2. Sebenarnya ini kan sama aja dengan 1,5 jam. 1 jam itu 90 menit, setengah jam itu 1 jam itu 60 menit dan setengah jam itu 30 menit. Berarti totalnya adalah 90 menit. Udah deh, 90 menit. 35 banding 90. Satuannya sudah sama-sama menit. Sekarang 35 banding 90. Inilah dia perbandingannya. Kita tinggal sederhanakan. Misalnya kita bagi 5, dapatlah dia 7 banding berapa nih? 90 dibagi 5. Ayo, coba sekarang semuanya hitung berapa. Yes, berapa? Nah, cara buat cepatnya itu 90 dibagi 5 gitu. Ini ibu jelasin lagi ya, karena memang ada beberapa dari kamu yang masih bingung gitu. 90 bagi 5, ini kamu tutup nolnya, 9 bagi 5, 5 kali berapa yang mendekati 9, gitu caranya. Nah, itu dia 1 kali 5, 5. Nah, 9 kurang 5, 4, turun 0. 40 bagi 5, 8. Dapatlah dia 18. Gitu ya. Supaya kamu selalu ingat gitu. Sekarang 7/18. Apakah masih bisa kita sederhanakan? Yes, tidak bisa lagi. Ya, maka stop sampai di sini. 7/18. Inilah perbandingannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Kalau ada yang belum selesai mengerjakan, boleh di pause dulu videonya, baru kamu nanti lanjutkan kalau mau kerja dulu. Oke, Bu jelaskan ya. Dikatakan bahwa perbandingan kelereng Andi dan Rizal itu 7 banding 5 gitu. Nah, persoalannya kita nggak tahu nih 7 banding 5 dari berapa, total kelerengnya mereka itu berapa, kita nggak tahu. Maka kita bisa asumsikan itu sebagai X atau nilai yang belum kita tahu. Kita bisa tuliskan penulisannya itu 7X banding 5X gitu ya. Ini adalah kelerengnya Andi banding Rizal, seperti itu. Jadi kayak Andi Rizal banding Rizal itu 7X banding 5X. Oke. Nah, diketahui bahwa punyanya Andi itu lebih banyak 6 butir dari punyanya Rizal. Berarti Andi itu punyanya Rizal plus 6, karena dia 6 lebih banyak. Atau kalau kita mau tulisin Andi 7X, ya kan ini, Rizal itu 5X tambah 6. Seperti itu. Nah, anak-anak dari bentuk ini kita bisa cari berapa si X itu. Yakni si total yang di atas. Supaya kita bisa tahu nanti berapa jumlah kelerengnya Andi dan Rizal saat ini. Oke, jadi kita punya 7X sama dengan 5X plus 6. Kita hapus dulu ya. Biar kita bisa gampang menghitung. Seperti itu. Oke. Kita sudah punya di sini 7X sama dengan 5X plus 6. Oke. Kita menyelesaikan dengan bentuk aljabar ya, dimana kita hanya butuh X sama dengan berapa nih, ya kan? Kita hanya butuh 1X di sebelah sini. Berarti karena ada 2X di sini, ini salah satunya harus kita bikin 0 ya, yaitu yang di sebelah sini. 5X supaya dia jadi 0 itu kita tinggal kurang dengan dirinya sendiri, yaitu minus 5X supaya dia jadi 0. Kan kalau dia ini habis sisa 6 di sini. Nah, yang di sini 7X
Karena yang sebelah sana tadi kita kurang dengan 5x, berarti di sini pun juga kita kurang 5x gitu. Biar nilainya sama. Ya, biar adil. 7x kurang 5x itu sama dengan 2x. Nah, sekarang x 6 dibagi 2. Atau berapa kali 2 yang dapat 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti si x-nya itu adalah sama dengan 3. X sama dengan 3. Sekarang kita bisa tahu deh berapa kelerengnya Andi. Andi itu sama dengan 7x tadi. Tinggal ganti. 7 kali x itu 7 kali 3 sama dengan 21. Kalau Rizal itu 5x. 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti jumlah kelereng keduanya adalah 21 dan 15. Nah, tetapi tidak selesai sampai di situ. Ternyata keduanya itu kita kurangin kelerengnya. Gitu ya. Jadi kan dikatakan bahwa jika kelereng keduanya itu di masing-masing diambil 5 butir, berarti itu dikurang ya. Nah, udah deh, tinggal 21 dikurang 5, terus 15 dikurang 5. Gitu. Ini 21 kurang 16 21 kurang 5 sama dengan 16. 15 kurang 5 itu 10. Nah, inilah dia kelerengnya mereka sekarang. Perbandingannya berapa, Bu? Ya udah, tinggal 16 banding 10. Disederhanakan, masing-masing dibagi 2. Dapatlah dia 8/5. Berarti inilah dia perbandingannya. 8 banding 5. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 3 ini silakan kalau mau ada yang mau mengerjakan di pause dulu baru dilanjutkan kalau sudah selesai. Oke, kita bahas ya. Jadi diketahui uang Desi dan Nesa itu 28.000. Jadi kayak Desi plus Nesa itu sama dengan 28.000 gitu totalnya. Nah, perbandingan keduanya adalah 3/4 gitu. Pertanyaannya, uangnya Nesa itu berapa? Diketahui bahwa uangnya Nesa itu adalah 4 bagian gitu ya. Berarti kita bisa tulis Nesa 4 per total bagiannya semua itu berapa? Tinggal kita jumlah 3/4 ini. Dikali total semuanya berapa? 28.000. Ini di bawah sama dengan 7 ya. Berarti 28 dibagi 7 gitu. Itu dapatnya ini ya, 4/7 kali 28.000. Gini. Nah, 28 dibagi 7 sama dengan 4.000. 4.000 kali 4 sama dengan 16.000. Nah, inilah dia uangnya si Nesa, yaitu 16.000. Seperti ini aja konsepnya nih, yang perlu anak-anak ingat gitu ya. Kita lanjut di nomor 4. Silakan pause dulu video ini baru kalian mengerjakan, coba sendiri kerjakan. Kalau sudah selesai baru di play lagi videonya supaya kalian cocokkan. Silakan di pause baru kalian kerjakan. Oke, kita akan mencoba membahas. Jadi dikatakan bahwa Jenny akan membuat minuman. Nah, satu minuman itu, satu teh itu campurannya 2 teh dan 3 sendok gula pasir. Berarti kalau kita mau tulis perbandingannya, teh banding gula itu sama dengan 2/3. Oke. Nah, dikatakan bahwa tersedia 300 gram gula. Jadi berapa banyak teh yang harus dibutuhkan? Udah ada nih gula 300 gram. Kalau kita mau bikin habis sih gulanya ini, tehnya itu berapa yang harus kita siapkan supaya memenuhi perbandingan ini. Seperti itu kira-kira. Nah, berarti yang dicari adalah teh. Nah, kita lihat deh bagian tehnya itu berapa? 2 ya. Nah, sekarang bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi kita jumlah yang ini dengan ini, itu total.
Tapi yang diketahui di sini adalah si gulanya aja, gulanya aja yang 300 gitu. Berarti kita hanya menuliskan 3 ya, karena 3 ini adalah bagian dari si gula yang diketahui. 3 kali 300 gitu ya. 300 bagi 3 itu sama dengan 100, 100 kali 2 itu sama dengan 200 gram. Berarti jika ada 300 gram gula, maka dibutuhkan 200 gram teh. Atau kalau kita mau tuliskan perbandingannya 200 banding 300, hilangkan nolnya, sama deh 2 banding 3, sama yang dia dapat di sini. Seperti itu. Jadi kuncinya itu di bagian sini nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal challenge ya, tantangan buat anak-anak. Silakan di pause dulu, mana tahu ada dari kalian yang bisa dapat jawabannya. Seperti itu ya. Di pause dulu baru nanti kita bahas. Silakan. Oke, kita akan membahas. Jadi diketahui perbandingan dua bilangannya adalah 3 banding 4. Nah, kalau kita misalkan kan ada 2 bilangan nih. Jadi misalnya bilangan pertama itu kita simbolkan A, bilangan kedua itu kita simbolkan B. Seperti itu ya. Nah, ini aja deh. 1 itu sama dengan A, 2 itu sama dengan B. Jadi bilangan pertama itu A, bilangan kedua itu B, biar kalian tidak lupa. Oke, sekarang A banding B, ini kita bisa tuliskan seperti ini, itu sama dengan 3/4 ini. Nah, bentuk yang ini biar lebih gampang kita kali silang nih. Jadi A dikali 4 sini, B dikali 3 di sini. Sehingga kita bisa dapatkan di sini 4A sama dengan 3B. Seperti itu ya. 4A sama dengan 3B. Yes. Atau kalau kita mau tuliskannya, A itu sama dengan 3B. Nggak kelihatan ya. Bentar, Ibu hapus. A itu sama dengan 3B/4. Ini ya. Oke, ini kita simpan dulu. A sama dengan 3B plus 4. Oke, kita simpan dulu di situ ya. Nah, ini Ibu hapus dulu. Lanjut keterangan keduanya. Jika masing-masing bilangan tersebut ditambahkan 2 gitu. Jadi misalnya A per B, perbandingannya kita tambah 2, berarti A plus 2, B juga plus 2. Itu perbandingannya akan menjadi 7 banding 9, seperti itu. Nah, sama, kalau tadi kita kali silang, ini juga kita kali silang kayak gini. Ini ya. Jadi kalau kita mau tuliskannya begini, 7 kali B plus 2, ini di sini kan kali silang. Jadi kalau yang 9 sama yang di atas, sama dengan 9 kali A plus 2. Seperti itu. Ini kita udah pelajari di semester 1 kemarin ya. Tinggal kali masuk aja nih, kayak 7 kali B, 7 kali 2 gitu. Sama dengan 7B plus 14 sama dengan 9A tambah 9 dikali 2, 18. Seperti itu. Ini perkalian pelangi ya, kayak kemarin yang udah kita pelajari. Kalau lupa, buka kembali bukunya gitu. Nah, yang semua punya variabel kita kumpulkan di sebelah kiri, yang angka semua kita kumpulkan di sebelah kanan ya. Jadi di sini yang angka tinggal 18, yang ini kita pindah sana 14, 7B dikurang 9A. Atau kita bisa tulis 7B kurang 9A sama dengan 18 kurang 14 sisa 4 gitu. Nah, sudah itu, ini Ibu hapus dulu. Ini enaknya kalau video kamu bisa replay lagi ya. Nah, ini kita udah dapat nih 7B kurang 9A sama dengan 4. Nah, kita ganti A yang di sini dengan A di sini.
supaya kita bisa cari tahu gitu ya. Oke, 7B sama dengan kurang 9 kali 3B plus 4 gitu, sama dengan 4. Nah, 7B 9 dikali 3 itu sama dengan 27B per 4 sama dengan 4. Kayak gini ya. Hapus dulu dikit. Nah, ini nak, kalau kamu lihat Bu, yang di bawah ini ada 4 sendiri aja, 4-nya, penyebut 4. Gimana ya biar dia lebih gampang dihitung gitu ya, karena ada pecahan sendiri. Nah, anak-anak, triknya kalau untuk menyelesaikan ini, supaya si 4 yang di bawah ini hilang, supaya dia semua jadi bilangan bulat bukan pecahan, untuk menghilangkan 4 ini, maka kita tinggal kali dengan 4 gitu. Nah, karena di sini kita kali 4, maka semua angka di sini kita juga kali 4. Seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita kali 4, 4 dikali 7B itu dapatnya 28B kurang. Kalau ini kita kali 4, maka 4 yang di sini hilang sehingga tinggal 27B. Sama dengan ini dikali 4 dapat 16. Itu triknya biar cepat. Bu, kalau misalnya di sini 5, Bu, bisa nggak semua kita kali 5? Iya, memang begitu caranya. Kalau di sini 6, kali 6 semua. Di sini 100, kali 100 semua, biar di sininya hilang. Nah, ini kan udah lebih gampang ini kalau bentuknya kayak gini. Tinggal kamu kurang 28B dikurang 27B, sisa 1B. Atau kita bisa tuliskan B aja. Sama dengan 16. Nah, inilah dia. B sama dengan 16. Berarti salah satu angkanya itu yaitu 16. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita perlu tahu nih si A-nya itu berapa. Gitu ya, karena kita sudah tahu si B-nya. Sekarang kita cari si A-nya. A-nya itu sama dengan 3B plus 4. Gantilah si B-nya, 3 kali 16 per 4. Ya kan? 16 kita bagi 4 itu sama dengan 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Inilah dia si A-nya. Berarti A sama dengan 12 dan B sama dengan 16. Atau bilangan pertama itu sama dengan 12, bilangan kedua itu sama dengan 16. Inilah dia kedua bilangan itu, 12 dan 16. Oke, itu kira-kira pembahasan soal latihan kita hari ini. Semoga dari apa yang kita sudah bahas, paling tidak itu semakin melatih keterampilan kamu dalam menyelesaikan soal-soal perbandingan. Selamat belajar. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu di kelas atau mungkin itu di next video. See you.